Ya, langsung saja kami akan ajak pemirsa untuk memperbarui informasi terkait situasi banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Ada reporter Berita 1 Sulfakar dan juru kamera Dava Sidki di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kemudian ada kontributor Prengki Silitonga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, serta kontributor Delvi Neski di Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Kita ke Sibolga terlebih dahulu. Selamat sore, Zul. Bagaimana situasi terkini banjir di sana? Apakah sudah berangsur surut? Zul, silahkan dengan laporan Anda. Selamat sore Dinda dan pemirsa Berita 1, dapat kami sampaikan kepada Anda ya, Dinda. Posisi kami ini berada di desa Lobu Pining. Kami berada di desa Lobu Pining dan kami memang sedang melakukan penelusuran dari Taruntung, Tapanuli Utara, hendak ke Sibolga begitu ya. Jadi kami memang awalnya berada di Tapanuli Utara di Ya, baik Zul, bagaimana dengan warga yang mengungsi di sana? Apakah bantuan sudah tercukupi? Penuturan kami dari Tapanuli Utara hanya terhenti sampai di desa Sibalanga di Kecamatan Adiakoting, Tapanuli Utara. Kami hendak menuju Sibolga, masih belum dapat melalui jalur darat karena masih banyak sekali tumpukan-tumpukan tanah longsor yang menutupi sejumlah ruas jalan antara Tapanuli Utara menuju ke Sibolga sendiri. Dalam perjalanan kami tadi, Adinda dan pemirsa Berita 1, kami juga sempat melihat bagaimana proses evakuasi dari tim personil gabungan TNI Polri yang berada di desa Sibalanga tadi ya. Di desa Sibalanga sendiri kami tadi melihat bahwa ada proses evakuasi, telah ditemukan sebanyak kurang lebih 7 jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan TNI Polri beserta Basarnas dan juga Damkar yang terus bahu-membahu mencoba mendapati ataupun menemukan sejumlah jenazah-jenazah yang tertimbun tumpukan dari tanah longsor sendiri, Adinda. Memang kalau untuk bisa kami gambarkan kepada Anda bagaimana situasi di sini, masih seperti misalnya bantuan-bantuan logistik ini masih terus disalurkan oleh BNPB ataupun juga dari pemerintah daerah sendiri. Tadi kami juga sempat bertemu dengan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Denny Perlindungan. Dia tadi terjun langsung untuk memberikan sejumlah bantuan-bantuan ke posko-posko yang berada di jalan sepanjang Tarutung menuju ke Sibolga ini, pemirsa Berita 1. Sehingga kami dapat gambarkan kepada Anda bagaimana proses evakuasi, baik dari utamanya tadi kami mendapatkan keterangan dari BNPB. Hal yang pertama dilakukan oleh BNPB adalah bagaimana membuka akses keterhubungan antar daerah Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah ini terus diupayakan agar logistik maupun logistik bantuan ataupun logistik keperluan dari masyarakat ini akan tetap tersalurkan ke masyarakat. Karena kami juga mendapatkan informasi dari masyarakat untuk ketersediaan BBM sendiri juga cukup mulai menipis begitu ya, Adinda dan pemirsa Berita 1. Tadi kami sempat mengecek ke beberapa SPBU. Jumlahnya tidak banyak dan memang cukup ada antrian dari kendaraan untuk mengisi BBM sendiri, karena kabarnya informasi yang kami terima untuk BBM di Tapanuli Utara ini memang sepenuhnya banyak disokong dari Sibolga sendiri. Sedangkan akses dari Sibolga ke Tapanuli Utara ini masih tertutup hingga saat kami melaporkan ini. Adinda. Baik, terima kasih rekan Zul. Saya akan menuju ke Tapanuli Selatan. Ada rekan Prengki Silitonga. Prengki, seperti apa kondisi terbaru di sana? Apakah akses menuju ke sana sudah bisa dilalui dan mudahkan proses pengiriman bantuan maupun evakuasi warga yang terdampak? Silakan. Ya, selamat sore Mbak. Untuk saat ini, kondisi terbaru di Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana sebelumnya akses jalan lintas Sumatera terputus dan ada 5 titik yang longsor. Namun untuk saat ini akses jalan yang terputus di jalan lintas Sumatera sedang dalam perbaikan oleh Dinas PUPR bersama kepolisian, di mana jalan lintas Sumatera tersebut putus pada Selasa kemarin dan
ada longsor di beberapa lokasi, sehingga banyak kendaraan yang terisolir, bahkan hingga sampai sekarang ada roda 4 yang masuk ke jurang akibat amblasnya jalan tersebut. Dan untuk saat ini BBM di Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini kosong akibat tidak adanya BBM, karena BBM dari Kabupaten dari Tapanuli Selatan ini adalah dari kota Sibolga. Untuk saat ini akses Tapanuli Selatan hanya yang bisa dilalui hanya dari Kabupaten Labura. Dan untuk memudahkan bantuan tersalurnya ke masyarakat yang terdampak, TNI dan Polri langsung mengantar ke lokasi, dan bahkan ada juga para korban dijemput ke lokasi posko siaga bencana. Untuk saat ini warga yang dilaporkan hilang, dan saat ini yang meninggal 46 orang, luka berat 38 orang, hilang 55 orang. Demikian. Baik, saya akan menuju ke Padang. Ada rekan Delvi Neski. Selamat sore rekan Delvi. Hingga sore hari ini bagaimana kondisi di tempat wilayah Anda melaporkan dan apakah bantuan sudah mulai berdatangan? Silakan. Ya Adinda, untuk bantuan hari ini sudah mulai berdatangan, baik itu dari luar maupun dari dalam sendiri. Karena dari pagi tadi pihak Polri juga membawa bantuan melalui udara, dan ada juga bantuan yang dibawa melalui laut. Nah, barang bantuan ini akan dibawa ke posko utama yang terletak di Jalan Sudirman, Kota Padang. Dari sana nanti akan disalurkan ke beberapa titik yang terjadi bencana longsor ini. Nah, sementara untuk di Kota Padang sendiri, Adinda, itu korban jiwa bertambah menjadi 10. Jadi awalnya itu 5, sekarang sudah menjadi 10. Jadi untuk Sumatera Barat sendiri, itu kemarin data awal itu 61 orang, bertambah menjadi 5 orang lagi. Begitu Adinda. Ya, Delvi, bagaimana dengan warga terdampak? Apakah posko pengungsian atau mereka telah kembali ke daerah asalnya? Dari pengungsi yang saya lihat tadi, itu tidak ada yang meninggalkan tempat pengungsian. Karena di lokasi pengungsian ini, itu banyak orang yang terdampak, yang rumahnya hanyut, yang ditimpa oleh batu, kayu yang dibawa oleh banjir bandang. Nah, selain itu, di Pau ini adalah salah satu lokasi tempat kampus Universitas Andalas, di mana di Pau ini ada ribuan mahasiswa yang kos atau mengontrak di Pau ini. Jadi mereka ikut diungsikan atau mengungsi ke daerah-daerah atau titik-titik yang sudah ditempatkan oleh pemerintah setempat. Begitu Adinda. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat kembali bertugas, tetap jaga kesehatan dan keselamatan dan hati-hati di sana.